Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizka Ristiani NIM 042, Nafa Ulfadilah NIM 059, Rahayu Dinasari NIM 148, dan yang terakhir Ummu Habibah dengan NIM 194 akan mempresentasikan terkait dengan akuntansi kewajiban pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah definisi dari kewajiban. Menurut PSAP nomor 9, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi kewajiban. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama kewajiban jangka pendek dan yang kedua kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian, semua kewajiban lainnya akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kemudian terkait dengan kewajiban jangka pendek yang ada di PPKD dan SKPD. Yang pertama, untuk di PPKD terdiri atas hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang, hutang beban, dan hutang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya hutang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, hutang beban, dan hutang jangka pendek lainnya. Kemudian terkait dengan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau waktu jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi, yaitu lebih dari 12 bulan. Namun, pada PSAP 09 paragraf 14 dijelaskan bahwa suatu entitas pelaporan tetap dapat mengklasifikasikan kewajibannya sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan pada waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dengan ketentuan yang pertama, jangka waktu aslinya adalah lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang terakhir, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang itu semuanya akan diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selanjutnya, untuk kewajiban jangka panjang ada di PPKD, di antaranya hutang dalam negeri, hutang luar negeri, dan hutang jangka panjang lainnya. Untuk selanjutnya terkait dengan pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat yang pertama dana pinjaman telah diterima oleh pemerintah, atau yang kedua dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah, atau yang ketiga pada saat kewajiban itu timbul. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kewajiban itu dapat timbul dari mana saja sih? Jadi, kewajiban dapat timbul dari 4 hal. Yang pertama, transaksi dengan pertukaran. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya yang lain di masa depan. Kemudian yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal pelaporan. Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayarkan pada saat pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah akan diakui sama dengan transaksi pertukaran. Dan yang terakhir, kewajiban yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi. Namun, kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.
Kemudian untuk slide ke-6 terdapat standar yang mengatur tentang pengakuan kewajiban. Di sini standarnya terdapat pada PSAP nomor 9, paragraf 18, 21, kemudian 22, 23, 27, dan yang terakhir 29. Selain itu juga terdapat standar akuntansi pemerintah menurut Buletin Teknis nomor 22 tentang akuntansi hutang berbasis akrual oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian terkait dengan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau waktu jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi, yaitu lebih dari 12 bulan. Namun, pada PSAP 09 paragraf 14 dijelaskan bahwa suatu entitas pelaporan tetap dapat mengklasifikasikan kewajibannya sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan pada waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dengan ketentuan yang pertama, jangka waktu aslinya adalah lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang terakhir, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang itu semuanya akan diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
Slide selanjutnya ialah terkait dengan prosedur akuntansi kewajiban. Di sini saldo normal kewajiban ialah kredit, artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Sebaliknya, akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Selanjutnya, pencatatan akuntansi untuk kewajiban ini terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu yang pertama adalah untuk keperluan penyusunan laporan operasional atau yang berbasis akrual, dan yang kedua ialah untuk penyusunan laporan realisasi anggaran atau basis kas. Selanjutnya, pencatatan untuk kewajiban ini diawali pada saat penerimaan kas dari pinjaman pihak ketiga. Nah, pencatatan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Terakhir, pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Slide selanjutnya ialah terkait dengan pencatatan kewajiban jangka pendek. Untuk sub yang pertama, yang A, fungsi-fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka pendek, yaitu berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Kedua, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ketiga, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Terakhir yang kelima, bendahara umum daerah BUD atau kuasa bendahara umum daerah. Poin yang selanjutnya, B, dokumen yang digunakan. Di sini ada beberapa dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka pendek dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka pendek berdasarkan aturan yang saya sebutkan sebelumnya dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Pertama, SPM, surat perintah membayar. Kedua, SP2D, surat perintah pencairan dana. Ketiga, bukti transfer atau penyetoran atas PFK, yaitu perhitungan pihak ketiga. Yang keempat, laporan posisi utang jangka panjang. Kelima, buku besar. Dan yang terakhir, yang keenam, buku besar pembantu. Selanjutnya ialah terkait dengan pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek. Yang pertama, kewajiban kepada pihak ketiga. Kewajiban kepada pihak ketiga ini dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh Pemda namun belum dibayar. Contoh, pada tanggal 5 Mei 2011, pihak ketiga telah melakukan pemeliharaan gedung kantor. Tagihan yang muncul sebesar 5 juta rupiah dan akan dilunasi Pemda pada tanggal 15 Mei 2011. Di sini, jurnal saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD adalah tanggalnya 5 Mei 2011, yaitu di sini jurnalnya pada laporan operasional, debitnya beban pemeliharaan sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya ialah kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada laporan LRA, laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena bukan merupakan transaksi anggaran. Slide selanjutnya ialah terkait dengan jurnal pada saat pembayaran kewajiban pemeliharaan kepada pihak ketiga di SKPD. Untuk laporan yang pertama yaitu laporan operasionalnya, tanggalnya yaitu pada 15 Mei 2011, debit kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran, tanggalnya 15 Mei 2011, debitnya belanja pemeliharaan sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya silpa dengan huruf I besar atau kapital. Silpa ini
merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Itu sebesar kredit sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek berikutnya yaitu kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contohnya yaitu alokasi dana desa. Pada tanggal 5 Mei 2011, Pemda telah menetapkan alokasi dana desa sebesar 5 juta rupiah yang akan ditransfer pada tanggal tersebut. Alokasi dana desa akan dibayar pemerintah daerah pada tanggal 5 Mei 2011. Jurnal saat penetapan alokasi dana desa di SKPKD untuk penyusunan LO dan atau neraca yaitu beban bantuan alokasi dana desa debit sebesar 5 juta rupiah dan kewajiban jangka panjang transfer kredit sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk penyusunan LRA tidak ada jurnal karena bukan transaksi anggaran. Lalu, saat pembayaran alokasi dana desa oleh SKPKD pada tanggal 15 Mei, jurnal untuk penyusunan LO dan atau neraca yaitu kewajiban jangka panjang transfer didebit sebesar 10 juta rupiah dan kas BUD dikredit sebesar 10 juta rupiah. Jurnal untuk penyusunan LRA yaitu belanja bantuan didebit sebesar 10 juta rupiah dan estimasi perubahan sal dikredit sebesar 10 juta rupiah. Pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek selanjutnya yaitu utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Misalnya, bunga utang dari perbankan dan utang obligasi. Akun ini dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Menurut PSAP nomor 9, akuntansi kewajiban, paragraf 38. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Lalu pada paragraf 39, pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk surat utang negara dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten dalam bentuk dan substansi yang sama dengan surat utang negara. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2011, diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta rupiah dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta rupiah tiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga 1 juta rupiah tiap bulan. Pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai 1 juta rupiah. Karena bunga tersebut dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2012. Jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di SKPKD untuk penyusunan LO dan atau neraca pada 31 Desember 2011 yaitu beban bunga didebet sebesar 1 juta rupiah, kewajiban bunga dikredit sebesar 1 juta rupiah. Jurnal untuk penyusunan LRA tidak ada karena bukan merupakan transaksi anggaran. Pencatatan akuntansi kewajiban jangka pendek selanjutnya yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca atau tanggal pelaporan. Ketentuan mengenai bagian lancar utang jangka panjang
dimuat dalam PSAP nomor 9, Akuntansi Kewajiban, paragraf 42 dan 43. Berdasarkan contoh sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 2011, terdapat utang sebesar 400 juta rupiah yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut, senilai 120 juta rupiah akan jatuh tempo pada tahun 2012. Maka jurnal saat pengakuan bagian lancar utang jangka panjang di SKPKD pada 31 Desember 2011 untuk penyusunan LO dan atau neraca yaitu kewajiban bank didebet sebesar 120 juta rupiah, bagian lancar utang jangka panjang dikredit 120 juta rupiah. Sedangkan jurnal untuk penyusunan LRA tidak ada, karena bukan merupakan transaksi anggaran. Oke, saya Naval Fadila, NIM 72114170059. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu terkait dengan utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Pada akhir periode pelaporan, biasanya masih terdapat saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan atau potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pencatatan atas saldo pungutan atau potongan tersebut dilakukan melalui proses penutupan penerimaan PFK dan pengeluaran PFK. Utang PFK dapat muncul karena pungutan sementara pajak yang dipungut di SKPD sebelum disetorkan ke kas negara. Pencatatan transaksi ini hanya untuk keperluan penyusunan neraca, yaitu kas bendahara pengeluaran pajak, bertambah di sisi debit, dan kewajiban PFK bertambah di sisi kredit. Jika terjadi setoran pajak, jurnalnya adalah kas bendahara pengeluaran pajak berkurang di sisi kredit dan kewajiban PFK berkurang di sisi debit. Contohnya, misal pada tanggal 15 Mei 2012 dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta. Jurnal saat terjadi pungutan pajak di SKPD adalah seperti yang ada pada slide ini, yaitu kas bendahara pengeluaran debit 50 juta dan kewajiban PFK kredit 50 juta pada tanggal 15 Mei 2012 untuk laporan operasional. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena bukan merupakan transaksi anggaran. Lanjut, masih terkait dengan contoh di slide sebelumnya. Jadi, jurnal saat terjadi penyetoran pajak di SKPD yaitu kewajiban PFK debit 50 juta dan kas bendahara pengeluaran kredit 50 juta pada tanggal 15 Mei 2012. Ini untuk jurnal pada laporan operasional. Sedangkan untuk keperluan jurnal laporan realisasi anggaran masih sama, yaitu tidak ada jurnal karena bukan merupakan transaksi anggaran. Masuk ke subbab baru yaitu pencatatan kewajiban jangka panjang. Terdapat beberapa fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah. Kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Ketiga, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dan yang keempat, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Kemudian, beberapa dokumen yang digunakan dalam kewajiban jangka panjang dan menjadi dasar dalam pencatatan kewajiban jangka panjang, yaitu SPM, SP2D, laporan posisi utang jangka panjang, buku besar, dan buku besar pembantu. Selanjutnya, pencatatan akuntansi untuk kewajiban kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
Utang kepada pihak ketiga merupakan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, penerbitan obligasi pemerintah daerah, dan atau utang jangka panjang lainnya. Transaksi realisasi utang merupakan transaksi penerimaan pembiayaan, sedangkan pada saat pembayaran pokok utang jangka panjang dilakukan, dikelompokkan ke dalam transaksi pengeluaran pembiayaan. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2011, diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga sebesar 1 juta setiap bulannya. Jurnal saat penerimaan pinjaman di SKPD adalah kas BUD debit 480 juta dan kewajiban jangka panjang bank kredit 480 juta pada tanggal 1 Mei 2011 untuk laporan operasional. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya debit estimasi perubahan sal 480 juta dan kredit penerimaan pembiayaan pinjaman 480 juta pada tanggal 1 Mei 2011. Jurnal akuntansi SKPD pada saat pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran bunga yaitu kewajiban jangka panjang bank debit 10 juta, beban bunga debit 1 juta, dan kas BUD kredit 11 juta pada tanggal 1 Juni 2011 untuk laporan operasional. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, debit pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman 10 juta dan beban bunga 1 juta. Kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 11 juta pada tanggal 1 Juni 2011. Terakhir yaitu terkait dengan pengungkapan kewajiban. PSAP nomor 9 paragraf 87 dan 88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada para pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kelima, perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur piutang berdasarkan kreditur. Ketujuh, biaya pinjaman yang meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Sekian penjelasan materi akuntansi kewajiban dari kelompok 5. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa belajar ya, karena hebat enggaknya kita bergantung dari proses dan usaha dari diri kita sendiri. So, yuk berproses bareng.